Kalau lu sendiri apa suka merek sepatu apa? Adidas. Oh, Adidas. Adidas. Kenapa? Karena lu anak Vespa jadi Adidas. Enggak. Oh. Adidas. Apa Aban dan Ibu doakan aku selalu. Amin. Oke, selamat datang kembali di POTG Podcast on the Go bersama saya Abang. Kali ini kita temanya Ramadan dan bertandang di jasa cuci sepatu bernama Kicks Kemon yang terletak di Haji Nawi. Sekarang kita langsung bertemu dengan salah satu ownernya, namanya Adit. Apa kabar Adit? Panggil Sehat. Adit apa Mas nih? Adit aja Mas. Oh, Adit ya. Gimana puasanya hari ini? Lancar alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Buka pakai apa tadi? Gorengan. Oh, gorengan. Sama teh manis. Teh manis sangat. Buka pakai langsung rokok. Belum. Oh, belum. Biasanya kalau buka pakai rokok langsung pusing tuh. Iya. Gimana awalnya di apa namanya buka jasa sepatu ini Kicks Kemon gimana ceritanya? Awal mulanya itu 2015 ya. Nah, 2015 bermula gue suka koleksi sepatu. Coba-coba bersihin sendiri. Ternyata lumayan bersih. Terus dibantu sama adek gue tuh repaint. Dia coba ngecat, gue nyuci dia ngecat. Akhirnya sambil jalan banyak temen yang nitipin, Dit tolong bersihin dong. Makin banyak terus nih dia ngasih duit makasih lah. Akhirnya gue pikir sama adek gue, nih kenapa nggak sekalian kita bisnisin. Ya udah akhirnya ya udahlah bisnis yuk sekalian. Kita pasang harga dan cari nama. Ya untuk cari nama awalnya Kemon. Ceritain nggak apa-apa ya Mas? nggak apa dari pertama lahir itu. Saya dari awal dari Kemon nama Vespa PTS gue Oh. yang berarti come on lah ayo. Terus ditambahin tambahin aja ini kicks, tendang lah kasarnya. Jadi tendang sepatu lu ke sini buat gue treatment gitu. Simpel itulah intinya. Ini kalau bulan puasa gitu nyuci sepatu kayak gimana, apa beda sama sebelum puasa? Jujur ya Mas, untuk puasa tahun ini gue belum ngerasain karena puasa di tahun lalu itu pandemi kan. Jadi gue nggak ngerasain vibes-nya gimana. Belum tahu. Karena pandemi ya gue belum tahu. Oh kalau bulan puasa biasanya meningkat nih atau menurun tuh. Nah gue belum ngerasain tuh. Karena pandemi kemarin. Nah tahun ini pertama gue ngerasain nih. Karena kan semakin kesini makin banyak nih sepatu yang masuk. Berangsur normal lah dibanding tahun lalu. Nah alhamdulillah nih makin naik. Nah untuk untuk lebaran apa? Untuk Ramadannya gue belum tahu, mesti ya belum signifikan berasanya. Tapi sampai saat ini ada aja yang masuk alhamdulillah. Kalau sehari itu bisa berapa pasang sepatu tuh? Kurang lebih 5 pasang. 5 pasang. Seminggu berarti full ya? Full. Maksudnya ada berapa pasang? Kadang nggak nentu sih Mas Aban. Misalnya hari ini 5, besok bisa 3, besoknya lagi bisa 7 gitu. Jadi kalau dia pukul rata ya 5 pasang sehari. Banyak kan apa? Naruh sepatu apa sih di sini? Sneakers sih Mas, kayak gini-gini gede Apa banget. merek apa? Vans atau apa? Apapun sih, sekalipun merek Kodachi pernah. Kasogi gitu atau? Kasogi belum, itu kayak orang lama-lama aja tuh yang naruh itu. Kalau lu sendiri apa suka merek sepatu apa? Adidas. Oh, Adidas. Adidas. Kenapa? Karena lu anak Vespa jadi Adidas? Enggak. Oh. Adidas. Apa Aban dan Ibu doakan aku selalu. Amin. Kosong. Nah, si Adidas ya emang karena desainnya dan materialnya. Ya, Paling susah tuh nyuci sepatu apa sih? paling susah sepatu yang paling kotor sih outdoor lah. Kayak apa? Merek apa? Kayak jenis Untuk outdoor kan mereknya macam-macam kan, ada North Face atau Fjallraven yang lain-lain. Nah, kenapa susah? Karena kan kondisinya kan dia pasti habis dari aktivitas di luar, misalkan hiking lah atau naik gunung. Ya pasti tuh banyak lumpur, tanah. Nah, itu mesti ekstra tuh. Kadang nggak cukup sekali cuci, berkali-kali, karena ketika sekali cuci masih ada kotor-kotor ternyata yang nyelip. Nah itu kita koreksi lagi. Harus lebih detail lah. kotorannya apa tuh biasanya? Rumput, tanah atau? Tanah ya, bebatuan. Itu tahun kemarin kan katanya apa
mengalami penurunan ya 80% ya Iya. Juni. Itu kenapa, gara-gara pandemi atau apa? Karena pandemi nggak ada orang keluar. Nggak ada orang aktivitas, jadi sepatunya nggak ada yang kotor. Kalaupun kotor itu dia tetap di rumah. Kecuali ada orang nyiram tanaman pakai sepatu kotor, nah mungkin gua rame, tapi kenyataannya enggak gitu. Tapi dari lu sendiri tuh kan kemarin sepi gitu, apa ada solusi dari Kemon sendiri gitu? Kalau dari pandemi kemarin ngakalinnya pick up delivery. Yang tadinya 5 kilo, sekarang kita lebih fleksibel. Sekiranya Tanjung Barat atau pernah di Sleepy, dia naruh sepatu 7 atau 10, ya udah kita sikat. Karena pilihannya jemput sendiri ya? Karena pilihannya lu mau tegas di jarak tempuh 5 kilo tapi nggak dapet, atau enggak lu longgarin sedikit tapi lu dapet pemasukan nih. Ya gue lebih milih yang itu, fleksibel. Jadi bantu sama anak-anak juga sih, sama Acil, sama adik gue. Jadi kita mencar untuk jemput sepatu sana sini. Walaupun jaraknya bisa dibilang jauh. Dibatasin nggak jaraknya berapa kilo gitu misalkan? Tadinya 5 kilo, tapi karena pandemi nggak, yang masuk itu jaraknya bisa 10 kilo bahkan lebih. Ya udah kita tetap sikat. Tapi nambah lagi biaya buat ini? Enggak, kita kasih free, Mas. Oh gitu. Iya, kasih free. Kalau kan saya bensin kan. Iya. Ya udah ke cover lah sama nominal sepatu yang masuk. Lumayan banyak kan. Apa sih yang lo lakuin nih selama pandemi nih sama Ramadan ini biar pelanggan terus datang, terus nyuci sepatu? Promo. Kalau di Kemon ini promonya apa? Promonya untuk saat ini ada lo nyuci di print 3 gratis 1 standar print. Kalau untuk Ramadan, khusus Ramadan ya kita adain semua treatment, diskon 20% sampai 30%. Oh gitu. Atau cara lainnya ya gua minta bantuan teman-teman yang kasih selebgram lah yang followersnya banyak buat nge-up Kemon. Itu lu bayar nggak sih kalau buat selebgram gitu? Ada yang bayar, ada yang selama ini unsur pertemanan sih maksudnya. Pada nolong ya. Nggak lu bayar apapun, tapi dia gratis nyuci sepatu. Nyuci sepatu ya, gua kasih cuci sepatunya apa, gua treatment. Berapa biji biasanya? Berapa ya? 3, 5. Fleksibel sih. Udah berapa influencer atau ini? Jimmy ya sering ya? Jimmy Upstairs. Selain Jimmy siapa lagi? Buluk, Superglad. Itu ke awal mulanya lu, gue mau ini dong. Ke mereka ini. Ngomongnya lu langsung atau lu bebein dulu, atau kan dia kan tua kan ya, abang-abangan lah. Abang-abangan skena. Iya. Gimana tuh lu? Awalnya dari temen gue Sukma. Dit, ada Bang Buluk nih, mau nggak coba cuci sepatunya? Oh ya boleh. Ya nggak lama Buluk mau nganter sepatu. Dia sendiri yang nganter? Asistennya waktu itu. Oke. Selesai dia ngambil ke sini. Makanya gue bisa foto dia dengan background ini. Pas main ke Bang Buluk tempatnya, Dit ada nih teman gue lagi 2, Jimmy Upstairs sama Eka Brandals. Mau nggak? Dia main sneakers juga. Ya dengan tegas bilang ya mau. Tapi sebelumnya dibilangin dulu kan ke iya, akhirnya Bang Buluk kontak Bang Jimmy, nawarin Bang Jimmy dan Eka, ya mereka mau, ya ada langsung gue approach. Gue jemput sepatu Bang Jimmy ke rumahnya untuk di treatment di sini. Tapi itu bakal terus-terusan nggak? Bakal lu misalnya dia nyuci sepatu lu gratisin? Ya mas. Gimana? Ya kemarin ya pas ketika kita apa ya kasarnya, gue cuciin, gue dapet dari dia dibantu untuk post story. Atau Kemon Story. Salah satu apa bisa dibilang program gue lah. Itu apa? Konten. Jadi Kemon Story itu misalkan Bang Jimmy. Bang Jimmy punya sepatu kesayangannya. Dia bilang ada nggak, ada sepatu yang biasa buat main sepeda, Vans Authentic, atau ada lagi nih satu Converse leather yang tinggi, Converse leather ya. Ini biasa dulu gua manggung sama Upstairs. Lu milih yang mana? Ya gue milih yang Upstairs. Milih yang leather itu ya. Untuk videonya, untuk di videonya itu ya dia cerita tentang sepatunya. Kenapa sepatu ini bisa jadi sepatu kesayangan lu? Ya yang udah dapet ya Bang Buluk, ada Arya Dead Vertical, Andre Tiranda Sisa Kubur, sama Bang Jimmy Upstairs. Apa lo biar strategi lo biar apa namanya pelanggan puas terus dengan hasil cuci sepatu lo? Apa yang lo lakukan?
terutama di pelayanan ya. Maksudnya, Lo maksa ya, ngelakuin apa ya? gue selalu merhatiin untuk kru Acil atau Mamen. Mereka juga syukurnya detail orangnya, jadi meminimalisir komplain lah, terutama untuk kebersihan sepatunya. Setiap sepatu selesai, kita selalu lihat lagi, oh ini kurang bersih nih, dicek. Ada quality controlnya lah, dicek, oh ini kurang bersih nih, akhirnya di treatment lagi. Biasa sih masalah di sepatu putih ya. Kalau sepatu putih cenderung lebih susah dan mesti berkali-kali di treatmentnya. Karena ketika sekali lo cuci, kadang tuh kotorannya udah ke bawah, dia naik lagi ke atas dan keluar lagi. Nah itu mesti 2 kali bahkan 3 kali. Berarti butuh waktu prosesnya Pak lumayan ekstra juga ya? iya. Itu lo kalau selain apa yang apa skena gitu kan, skena musik nyari di tempat lain juga nggak sih, maksudnya yang di luar musik misalnya apa selebgram atau apa untuk Nyari sih beberapa nyari. terus gimana usahanya gimana? Ya berangkat dari teman-teman aja. Ada nggak temen lo yang ini influencer, ada nih edit, ya akhirnya gue sortir, oke nih boleh. Ya sementara ya selebgram atau MC sih, Oh MC atau penyiar radio. Kalau Kicksaman sendiri di sosmednya gimana sih? Tergolong aktif atau tiap hari Lagi story aktif nih atau- sekarang, aktif. Oh, lagi Maksudnya kita emang ada adek gue yang megang sosmed, Tommy. Dia memang buat editorial plan, jadi 2 bulan ke depan apa aja nih bakal kita post, dan seminggu berapa kali. Ada Bahkan strategi di feednya kita atur Oh. mau aktivitas atau sepatu doang, nah kita atur temponya di situ. Berarti lu nggak sembarangan posting Oh enggak, gitu. enggak. Oh. Pasti kalau dari anak-anak juga ketika foto kita sortir bareng-bareng, kurang apa dan layakkah nih naik, layak atau enggak naik, baru deh kita, kalau layak ya kita post gitu. Berarti Kicksaman ini udah berapa tahun? 5 tahun terhitung dari 2015. 15. Itu selama 6 tahun ya sekarang. Berarti ada nggak sempat ada yang komplain gitu ya, ada yang nggak- Ada. apa contohnya Kalau nggak komplainnya ada, nggak komplain apa seru. tuh? Sepatu ngaret pengerjaan. Misalnya gimana? Ya waktu itu lagi acil lah kebetulan sama adek gue yang jaga. Durasi 5 hari. Tapi itu meleset 6 atau 7 hari gitu, 6 hari. Dia datang belum jadi, ya udah dia marah-marah. Marah-marah sampai bawa, terus saya laporin RW ya segala macem gitu. Laporin RW. Iya yang makanya bingung kan, ngatain RW. Kok aneh sih? Terusnya sama Acil ya di handle. Oh, dibebein. Akhirnya solusinya, kebetulan dia mau naruh sepatu lagi. Gratisin. Enggak. Ya udah nih kata dia, ya udah nih yang sepatu yang mau taruh harusnya 5 hari, gue bikin 2 hari katanya gitu. Oh, tapi bayar tetap sama. Bayar tetap sama. Ya win-win solution sih. Harusnya 5 hari jadi 2 hari. Yang kemarin juga jadi berbarengan sama yang kemarin selesai dan yang baru dia taruh selesai. Tiap bulan itu ada yang komplain atau Gak ada mas, kalau ada bisa tutup gue. Kicksaman itu untuk alat pencuciannya apa aja sih yang diperlukan tuh? Ada sikat itu ada 3. Untuk midsole, sorry ya maksudnya midsole dan outsole ini pakai sikat yang hard. Kalau yang upper ini ada 2 sikat, premium brush sama standard brush. Kalau premium itu dia untuk khususnya bahan-bahan sweat. Kayak gitu. Ya orang bilang bludru lah ya. Barang-barang. Ini rada susah atau gimana? Agak susah. Berapa lama waktu untuk kalau nyuci sepatu sweat gini? Kurang lebih sejam lah. Sejam. Karena dia yang PR-nya tuh ketika kotor dia agak ngendep deh. Terlebih untuk warna-warna cerah kayak gini. Kalau misalnya sweat gini bisa repaint gitu nggak sih? Nggak. Bisa. Oh. Bisa untuk repaint bisa. Tapi lama Sweat, berapa kanvas, hari? durasinya sekitar 14 hari. Karena ketika di repaint nggak cuma sekali kita Poles. Iya poles berkali-kali, tergantung materialnya juga, tergantung warnanya. Kalau ada nggak barang-barang di rumah yang bisa maksudnya buat kita lakuin, buat warganet ngelakuin tuh buat nyuci sepatu gitu, simple gitu. Apa aja? Paling aman untuk midsole ya. Maksudnya Bener nggak make apa sikat gigi yang udah nggak pakai terus make odol? Gue pernah tuh kayak gitu. enggak. Tapi di sini doang, kalau buat di sini. Enggak sih. Ya maksudnya banyak orang bilang gitu, Iya, tapi buat tapi gue itu bener pribadi nggak sih? enggak. Kenapa?
Karena yang odol buat gigi lu pakein ke sepatu. Itu udah salah. Tapi enggak, gua pernah beberapa kali gitu pinggiran doang. Tapi bersih. Bersih. Apa bedanya? Lebih baik lu pakai misalnya ada sunlight. Nah, itu kan halus juga kan dia buat piring. Oh. Nah, lu bisa aplikasi di midsole-nya. Kalau sikat gigi, anggaplah warna lu sepatunya itu warna abu-abu atau hitam. Ketika lu sikat gigi kan putih kan. Dia bakal bleber ke sini maksudnya nih. Bakal ninggalin bekas, nanti malah bahaya. Nantinya bakal malah bahaya buat sepatu lu. Kalau sunlight aman karena dia halus kan. Tapi untuk kalau dalam-dalamnya gitu. Dalam mana? Enggak, maksudnya untuk pinggir-pinggirnya. Oh, upper. Apa sih upper ini ya? Iya, upper material. Pakai sunlight bisa, tapi sikatnya harus cari yang lebih halus, Mas. Karena kalau bahan sweat ketika lo pakai sikat yang kasar, takutnya dia rusak. Atau kesalahan orang-orang tuh pakai sabun deterjen. Oh, sabun deterjen. Dia tajam. Makanya terutama untuk bahan sweat, ketika bahan sweat pakai sabun deterjen, pasti dia nanti mengeras. Kayak kerupuk kayak lah, jadi keras. Kesalahan keduanya udah pakai deterjen terus lu jemur, udah makin. Nah, itu ya. Garing. Nah, gue mau tanya deh, kalau nyuci sepatu itu kalau dijemur emang nggak boleh katanya? Nggak boleh. Malah jadi diapain deh. Dia angin kan? Iya, di angin, kipas angin. Udah itu paling bener. Di outdoor? Enggak, di indoor boleh, di kamar lu boleh, samping kasur juga boleh. Oke. Enggak, ada yang bilang gitu, gue bingung. Katanya kalau dijemur nggak boleh, katanya gitu kan. Terus giniannya tuh harus direnggang-renggangin ya. Apanya? Apaan sih yang di sepatunya gitu ya, tali sepatunya harus direnggangin. Direnggangin. Jadi gue nyuci sepatu nggak dibuka tali sepatu gue. Oh, ya baiknya dibuka. Oh. Kayak lu mandi masa nggak buka baju? Terus Kita gue minum dulu. Ngomong mulu. Oh, berarti kalau nyuci sepatu itu nggak boleh dijemur? Nggak boleh. Sangat nggak boleh. Itu katanya bener nggak bisa ngerusak warnanya? Bener, satu lu warna bisa pudar, material mengeras, ya bakal rusak. Dan untuk ngebalikinnya agak susah. Bukan agak susah, mungkin bahkan nggak mungkin ya. Karena sweat ini kan kalau lu pegang halus kan. Iya. Yeah. Ketika kondisi lu jemur keadaan basah, otomatis dia keras. Nah itu udah nggak bisa didupin lagi, namanya nggak bisa halus lagi. Kalaupun bisa nggak maksimal pasti ada tekstur lebih kerasnya dibanding sebelumnya ya. Apa ya, lu pernah dapat sepatu yang aneh gitu, misalnya baunya bau nggak enak? Oh, itu macam-macam sebenarnya. Yang apa yang paling ekstrim apaan? Dikencingin kucing pernah, bau pesing, terus ya kayak sepatu berapa lama terus makanya nggak pakai kaos kaki. Iya, kebayang. Bau jempol berarti. Gua jempol sampai telunjuk-telunjuk kayak itu. Itu berapa hari tuh kalau ngerjain yang sesuai gitu, yang ekstrim bau-baunya gitu, berapa hari? Nah, iya. Lumayan lama karena kita treatmentnya untuk di awal kita hilangin dulu bau di dalamnya. Dengan treatment khusus, cairannya ada. Oh. Kita buang dulu aroma di dalam, baru deh kita kerjain di luar. Karena ketika lu kerjain di luar dalam masih bau, ya tetap nggak nyaman. Satu, lu pasti ketika lu sikat gini aromanya ya nggak nyaman. Masih, iya, semerbak lah. Dan untuk kalau misalnya habis nyuci sepatu tuh dikasih apa nih? Silica gel. Nah, itu buat apa? Biar awet atau sepatunya awet? Nggak, maksudnya biar apa, wangi atau awet atau? Oh nggak, itu untuk penyerap kelembapan. Itu harus selalu ditaruh di sepatu? Iya, baiknya gitu, tapi ada masa berlakunya juga lah. Berapa lama itu? Kurang lebih 1-2 minggu dia. Setelah itu berubah warna, ya udah nggak fungsi dia. Strategi lo apa nih? Kan banyak nih jasa cuci sepatu sekarang nih. Apa ya? Terus apa yang ngebedain Kickscamon dengan jasa cuci sepatu yang lainnya? Kalau ngomong cuci sepatu, hampir semua bisa bilang bersih lah ya. Tapi di sini PR gua selain bersih, gimana caranya beda sama mereka kan? Salah satunya dengan gua mengarahkan aksarnya brandingnya ke skena musik atau ke skate. Ini mana cuci sepatu lain nggak ngelakuin itu. Dan karena kebetulan ya emang lingkungan gua circle-nya itu, jadi ya pas nih gitu. Atau juga kalau dilihat skateboard atau
musik ini kan semua orangnya pakai sneakers. Urban lah. Nah, itu masuk pasar gue juga. Kalau sendal bisa nggak nyuci sepatu? Sendal bisa. Nyuci sendal di sini. Sendal bisa. Sendal macam apa? Sendal jepit atau sendal apa? Sendal Swallow atau belum apa? ada Sendal? sih soal kayak mahalan cuci ketimbang sendalnya. Sendal wudu ya kan? Sendal wudu. Malah cuci. Baki sih. Paling sendal Sendal ini, sendal terapi yang Ya, sakit ya. Iya. ya sendal gunung gitu ya, yang atau Birkenstock Oh, itu bisa juga. bisa. Oh. Tas juga, topi juga bisa. Tas berapa lama kalau nyuci? Tas itu 7 hari. Seminggu. Iya, Topi topi 5 hari. apa sih kesalahan mendasar saat cuci sepatu? Pertanyaan ini ya. Penggunaan sabun. Kesalahan itu kayak tadi, ya misalkan lo pakai odol atau deterjen tuh udah paling fatal sih deterjen. Dan kebanyakan orang pakai deterjen tuh dicelup layaknya dia nyuci baju. Maksudnya dicelup gimana? Ya misalkan lo ember atau apa ya udah dicelup, bersihin deterjen. Oh, kalau misalnya pakai sikat gigi masukin ke mana? Deterjen terus baru gue sikat gitu. Nah, makanya intinya lu pakai deterjen, sudah salah. Ya, itu kesalahannya. Nah, baiknya rumus intinya untuk cuci sepatu seminim mungkin air. Jadi kalau lo lihat biasa Acil atau Mamen kerjain Nah, cuma pakai baskom stainless isi air kecil 2, ya udah itu. Ya misalkan sikat dikasih cleanernya, cairannya. Terus dicelupin tapi ngambang aja. Habis itu kita pakai handuk, kita bersihin dulu, maksudnya biar nggak terlalu basah, baru kita sikat ke material. Intinya seminim mungkin air. air itu harus yang benar-benar dikit banget gitu. Sebutunya sih dikit banget enggak, malah ya gimana mau dipraktekin susah. Ya udah nih sikat. Nah, Ini air, ya udah kita kasih ngambang aja, asal basah aja lah, baru kita sikat ke material sepatunya. oke. Terus kalau yang jenis sepatu yang dicuci sulit dicuci apa? Tadi selain outdoor ya paling bahan sweat, sama sweat ditambah di sepatunya putih. Yang tadi gue bilang itu mesti berkali-kali. Pernah nggak dapet orderan sepatu tuh kucel banget tapi minta dibuat kinclong lagi, tapi lo susah buat kinclong ini lagi. Bukan pernah tapi sering ini mas, maksudnya sampai saat ini orang-orang kasarnya masih kemakan apa ya, iklan, dalam artian sepatu yang ditampilin itu yang tadinya kotor banget sampai bersih itu bukan sepatu yang lama, maksudnya bukan sepatu lama, jadi masih sepatu bagus keadaannya kotor. Nah ketika dia bersihin ya dia emang masih bagus sepatunya, cuma kotor doang. Kan kesalahan orang bawa sepatu udah 2 tahun. Ini mas, kok nggak kayak baru? Ya kalau mau kayak baru ya lu beli baru, bukan dicuci. Ya kita kan cuma bersihin aja gitu. Maksudnya salah kaprah di situ orang-orang. Kebanyakan orang mikirnya kayak gitu ya. Iya makanya PR kita dari anak-anak kita edukasi. Kita setiap sepatu masuk kondisinya seperti ini, nanti dibersihin hasilnya bakal seperti ini gitu. Kalaupun bilang bisa nggak mas ininya dihilangin, ada noda-noda tertentu, ya kita maksimalin, tapi kita nggak menjanjikan itu karena kayak noda tinta itu bakal susah. Bahkan nggak bisa sih kalau noda tinta, apalagi di sepatu yang bahannya leather lah. Oh, kulit gitu. Kayak udah nyatu gitu, udah nyerep ke leathernya. Kalaupun dipaksain malah warna leathernya bisa hilang. Gue sih nggak rekomen untuk itu. Nih kira-kira nih bulan Ramadan ini lu bakal cuci sepatu bakal meningkat nggak sih atau gimana? Kira-kira aja maksud gua. Akan meningkat nih karena ya itu buan adanya promo. Gua rasa itu ya dari tim juga selalu ada apa penting kecilan lah, nih kita bulan ini promo apa, bulan depan promo apa. Sementara ini bikin promo masih berjalan dengan baik. Nah paling mengakhirnya Ramadan ini bikin apa ya, promo yang unik aja sih mas. Apa promo yang unik apa nih kalau Ramadan? Ya misalkan itu oke, gua contoh. Kita bakal ngasih promo hari misalnya Adidas Day. Khusus merek Adidas hari ini kita dapat diskon 30%. Atau enggak nyuci 2 gratis 1. Khusus Adidas, selain itu enggak. Tapi kalau Adidas palsu gimana?
Kan ada tuh banyak ditampur kan, Adidas Ya, palsu ada ya kan. udah, nggak apa-apa sih mas. Adi Alas atau apa? Adimas. Adimas ada lambangnya bukan yang ini. Nggak apa-apa, Ada, yang penting nggak Adidas, apa-apa. yang penting Street 3 Nggak ya. apa ya. Dit, lu sendiri punya sepatu berapa pasang? Waduh. Nah, biasanya yang punya jasa sepatu nih, sepatunya banyak nih. Ada 20 Enggak, lebih. nggak nyampe. Masa nggak nyampe 20 apa? Foto orang ada juga banyak. Nggak nyampe lah, belasan. Berapa? 15? Ya sekitar, enggak lah di bawah itu. Oh, itu Adidas semua? Enggak, ada merek lain beberapa. Kalau lu kan sebagai ownernya Kicks Kemon nih, Hmm. lu nge-treat sepatu lu tuh gimana? Apakah sama atau Sama. lu cuekin aja habis nyuci, habis lu pakai lu kotor-kotor lu taruh aja gitu? Sama. Ya karena sama, gua jaga kebersihan sepatu gue sih, karena ketika lu nongkrong di mana terus tahu lu cuci sepatu, pas ngeliat sepatu lu aja kotor. Lu katanya bilang cuci sepatu, tapi lu sepatu lu kotor, kan jadi tanda tanya buat orang kan. Berarti lu kalau ketemu orang tuh harus sepatu lu bersih, Bersih, terus. paling harus bersih. Harus. Ya. Oh. Jadi merepresentasikan tempat gue lalu cuci sepatu lu bersih, oh ya pantas gitu. Kalau lu sehari lu pakai sepatu berapa pasang? Sehari ini kayak makan. Misalkan nih kali aja dia kan naik mobil atau apa, gua mau ke ini nih, mau gaya pakai sepatu ini. Enggak. Acara ini gua pakai sepatu ini. Enggak, sehari satu. Oh. Satu. Sepatu futsal bawa terus kan? Enggak. Enggak. Sepatu futsal. Sepatu bola sih. Oh, betul. Nah, biasanya kan ada yang kondangan pakai sepatu futsal tuh. Ada, warna orang kuning iya, lagi iya, ya. warna Warna atau nggak kuning. hijau. Aduh. Sama nenteng helm. Mereknya Hamel atau apa gitu, spek-spek mereknya. Batik bola sih Milan Bola. biasanya. Kalau nggak MU ya. Karena Cino. Sepatu kesayangan lo apa selain Adidas? Nggak ada, Adidas sih. Apa ya, but bangke. Adidas sudah. Adidas collapse. Adidas collab. Paling senang lo nyuci sepatu apa? Sepatu yang nggak terlalu kotor. Mereknya, terus ininya. Untuk Minum merek dulu. sih apa aja ya, intinya kondisi sepatunya. Ya patokan tadi, semakin nggak kotor semakin ngeringanin pekerjaan. Ya udah itu aja. Ada nggak yang udah nyuci sepatu lagi, padahal belum kotor-kotor banget gitu? Ada. Ada contoh itu di sini. Kenapa dia itu alasannya apa? Saking nggak mau kotornya atau baru sekali 2 kali pakai dia pengen simpen. Jadi dia mau sepatu disimpan dalam keadaan bersih. Nah itu. Menurut lo nih, seberapa penting sih sepatu di kehidupan kehidupan lo? Kan Kayak dia orang- secara dia owner Kayak orang tua nih. owner ya ini jasa cuci sepatu kan, Kicks Kemon ini. Seberapa penting? Apa lo sampai tidur lu pakai sepatu atau sepatu baru? Ada tuh gua waktu kecil pernah ada dikasih gitu bokap sepatu, dapat sepatu waktu baru, gua taruh kotaknya, tidurnya gua sama dia sama sepatu. Saking seneng ya waktu kecil. Padahal sepatunya apa? Kasogi yang kayak gitu-gitu, Wario. Merah, Iya. Merah. Lu sampai segitunya nggak sih sama sepatu? Enggak. Iya cukup gue jaga dengan baik aja. Tapi kalau dijaga dengan baik, ntar ada yang bilang, jangan sayang-sayang lo sama barang, ntar hilang. Ada kan tuh, iya, jangan sayang-sayang lo sama barang. Emang kenapa hilang? Benar. Kan gue nyimpannya di rumah bukan di luar ya. Di rumah kalau di masjid hilang mungkin. Di rumah lo ada ini dong apa? Kayak yang apa? Ada status lemari gitu khusus kan, lemari sepatu. khusus sepatu gitu kan. Ada yang lemari khusus sepatu. akrilik gitu ada kan? Enggak. Ada. Ada lo. Berapa banyak? Penuh. Penuh sih digabung sama sepatu adek gue juga. Penuh. Berarti tiap hari lo sepatunya bersih terus ya. Diusahakan Kotor bener sih. dikit, poles. Ya cuci. Ketika di toko ya iseng cuci. Atau enggak ya gue repaint sendiri. Sekarang masih ada nggak sih kayak apa? Nyuci sepatu, semir sepatu gitu. Kalau di sini Kicks Kemon tuh ini nggak sih? Masih. Misalnya sepatu kulit tuh, sepatu buat kondangan Iya gitu. masih. Ya karena kalau di treatment leather shoes itu ketika sepatu selesai dibersihin, dicuci, ya kita poles. Kasarnya lu bilang kita semir. Kalau semir itu yang bagus tuh katanya harus satu arah ya? Atau gimana? Gini Kayak ada- warnain nih. gini kan nggak boleh dua arah gitu kan? Iya, Gitu. iya. Ada nggak lo apa namanya tips khusus gitu? Bukan tips sih, apa namanya kayak buat orang yang pengen buka jasa cuci sepatu nih, apa yang diperlukan? Apa ya? Mental dan budget sih. Kalau buka gini harus budgetnya harus gede banget ya? Terus Enggak, berapa? Apa? Berapa kira-kira? Berapa ya? Ya puluhan ya. Puluhan. Untuk
Maksudnya untuk kayak toko kayak gue gini. Nyewa tokonya ini. Iya, sewa tempat terus juga interiornya. Nah kan gue juga ya kalau lihat sini kan lumayan proper ya. Ya budgetnya juga proper juga sesuai. Apa lo kedepannya bakal ada apa nih rencana kedepannya untuk bisnis Kikskemon ini? Ekspansi sih mas. Kedepannya untuk Kikskemon kita bakal memperluas treatment yang kan sekarang ya cleaning, repaint, reglue dan sol kan, stitch jahit kan. Ya kedepannya gue bakal untuk ganti sol. Jadi misalkan ini sepatu Air Max penyakitnya kan pasti di sini nih rusak atau jebol nih, ini lama-lama rontok nih dia solnya. Ya udah nih kita ganti sama yang baru, ganti sol. Kalau untuk ya itu untuk treatment. Kalau untuk Kemonnya mungkin pengennya sih bakal gue gedein tempat. Oh, gedein tempat. Buka cabang juga ya? Buku cabang mungkinan iya. Oh. Atau nggak pelayannya cewek gitu ya? Iya biar beda iya. Biar kayak lu kesini seneng. Iya, kira-kira kalau cewek tuh jago nggak sih nyuci sepatunya? Ada nggak teman lo gitu kenalan? Belum ada. Kayak mau ini. Hire. Belum ada sih sampai saat ini. Oh, belum ada. Lu belum lu ada kenalan? Apa ada? Belum ada. Oh, belum ada. Kalau ada, Dit. Kabarin aja. Nomor gua masih yang lama. Lu kok paling suka kalau cewek tuh pakai sepatu apa? Sepatu kuda. Agak ngeri. Oh, ini sepatu yang Vans tapi yang diinjek tuh ada tuh atau yang Converse ada tuh. Kesel gua ngeliat orang-orang gitu aja. Iya. Lu ya kesel pagi gue. Kesel, diinjek sepatu beli mahal-mahal lu. Sepatu bukan sepatu. Sepatu. Keselnya kagak ada. Kola, naik sepeda. Jalan di portal. Protal. Caos. Pakai andok. Untuk cewek pakai sepatu. Ah. Ya Adidas sih. Oh, lu demen Adidas ya? Adidas Kenapa sih emang lah. Adidas? Ya desainnya terutama sama materialnya sih dia. Adidas itu nggak bakal, maksudnya nggak gayanya long lasting ya, nggak bakal. Iya. Long desain. LDR. Jangka panjang sih, jangka panjang. Iya kan? Adidas sih. Kalau cewek pakai Vans old school banyak banget, walaupun keren, tapi ya udah gitu. Belakangnya yang merah Fans of the Top, bukan of the Wall. Nah, itu kan tampur banyak kan tuh. Iya. Wah, of the Wall-nya asli pas gue deketin. Wah, gila. Meskipun cantik, ilfil nggak lu? Ayo. Ilfilnya. Pakai KW aja agak. Tapi dia tajir misalkan gitu, tapi pakai sepatunya Tapi cantik nggak? Cantik. Ya toleransi lah, kan Nggak bisa. apa-apa. Makanya kita arahin. Kita pacarin pakai sepatu yang ini gitu. Masih bisa dikondisikan. Kita beliin Crocs juga nggak apa-apa lah ya. Jangan jangan juga. Kalau ambil wudhu bunyi pasti dia tuh. Ya kebayang kan kena air. Iya. Apa nih pesan lo untuk yang apa? Buat yang buka jasa cuci sepatu apa? Pesan-pesan terakhir, pesan-pesan terakhir. Pesan-pesan terakhir. Jadilah beda aja. Oh, jadi bedanya di mana? Ya dari segi marketing, promo atau branding lu sih, terutama branding. Karena ya ketika branding lu udah bagus, ketika cuci sepatu mana orang bakal nyebut misalnya Kikskemon. Udah. Orang pada gerah tuh ya, udah wah gila. Iya, maksudnya ninggalin di benak dia lah brand tertanam lu. Lah ya. Tertanam, tertancap jelas. Oke deh, mungkin ada pesan lagi untuk warganet atau membaca suara. Nah, ibadah aja sih. Oh, ibadah. Nih. Oh, untuk bulan puasa ini ibadah ya. Ibadah. Sholat yang rajin ya. Taraweh, jaga jarak. Jaga jarak sama pakai masker ya. Untuk yang apa namanya? Yang ada tips untuk buat yang beli sepatu baru gitu, apa yang perlu diperhatikan apanya? Silakan. Oke, banyak orang sepatu baru atau tadi kita yang lo bilang sayang-sayang sepatu akhirnya disimpan. Nah akhirnya ketika dinyimpan sepatu itu malah nanti bakal rusak, entah yang sepatu leather jadi ngelotok, terkelupas gitu materialnya, atau tapi kan nggak pernah dipakai. Lem-lemannya ya justru itu karena lembab kan dalam box. Makanya kalau nggak ada dalam box gimana? Ada box khusus tuh, container box tuh ada lubang-lubang tuh di sampingnya buat sirkulasi udara tuh bagus. Jadi sebaiknya kalau beli sepatu baru
hendaklah dipakai. Iya, kan beli untuk dipakai kan bukan disimpan. Tapi kan sepatu banyak gitu kan, nggak mungkin kan Ya iya, paling penyimpanannya itu harus baik ya. Container box itu ada penyimpanan khusus. Lu nggak ngecedain di sini nggak, lu jual gitu? Belum teman-teman. Oh. Ada modal lu. Oke lah, ada pesan lagi untuk Nggak cukup. nggak cukup ya? Oke cukup pesan dulu ya. Oke, itu dia kita ngobrol-ngobrol dengan dengan ownernya Kickskemon, Adit. Sampai bertemu kembali dengan saya Aban di POTG selanjutnya. Dadah. Dadah, thank you. Thank you.